Shalom guys. Shalom. BICC. Wow, ada semangat hari ini. Semangat. Oke, semuanya teman-teman yang ada di rumah, kita semua mau siapkan hati kita untuk memuji Tuhan dengan segenap hati kita, segenap kekuatan kita, segenap hati dan jiwa kita. Yes. Sebelum kita memuji Tuhan, kita mau berdoa bersama-sama. Citania, kita berdoa. Yuk teman-teman, kita tutup mata kita datang sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menyertai kami sepanjang minggu ini Tuhan. Dan saat ini kami punya kesempatan lagi untuk kami beribadah. Kami mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan segenap hati kami. Memberi yang terbaik buat Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke guys, semuanya yang ada di rumah berdiri ya. Kita sama-sama semangat untuk memuji Tuhan. Oke. Satu pujian, Yesus pokok dan kitalah caranya. Oke semua, tepuk tangannya. Sama-sama katakan, Yesus pokok. Yesus pokok dan kita jalannya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuat. Sekali lagi katakan Yesus pokok. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuat. Katakan Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Yesus cinta semua. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti Kau berbuat. Sekali lagi katakan Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti Kau berbuat. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti Kau berbuat. Sekali lagi ya, tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti Kau berbuat. Yes, benar. Kalau kita tinggal di dalamnya, pasti kita berbuah-buah. Amin. Amin. Yes. Yuk kita tepuk tangan semua di atas kepala. Selangkah demi selangkah, ku maju tanpa ragu, sebab ku tahu Engkau pasti
Kau selalu setia, tak berubah selamanya. Katakan sama-sama. Walaupun badai datang, ku akan terus bersorak. Yesus hebat, dahsyat, Kau tinggal dalamku selamanya. Kaulah Allahku, batu karang dan perisaiku. Yesus hebat, dahsyat, Allah perkasa. Selangkah demi selangkah. Selangkah demi selangkah, ku maju tanpa ragu, sebab ku tahu Engkau pasti bersamaku. Hari-hari ku lewati. Hari-hari ku lewati, cintamu tak terganti, sebab ku tahu Kau selalu setia, tak berubah selamanya. Sama-sama katakan. Walaupun badai datang, ku akan terus bersorak. Yesus hebat, dahsyat, Kau tinggal dalamku selamanya. Kaulah Allahku, batu karang dan perisaiku. Yesus hebat, dahsyat, Allah perkasa. Walaupun badai datang, ku akan terus bersorak. Yesus hebat, dahsyat, Kau tinggal dalamku selamanya. Kaulah Allahku, batu karang dan perisaiku. Yesus hebat, dahsyat, Allah perkasa. Katakan dahsyat Allah perkasa. Dahsyat Allah perkasa. Dahsyat Allah perkasa. Tuhan Yesus kita dahsyat. Yes, Dahsyat. yes, Dahsyat. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Yeay. Ajaib Kau Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku Segenap jiwa dan pengharapan. segenap jiwa dan pengharapan.
teman-teman, kita semua mau siapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sama-sama memberikan penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Saat ini kita ada semua karena kemurahan Tuhan. Yes. Sekalipun masih di masa pandemi, tapi kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita semua. Amin. Bahkan sampai saat ini kalau kita masih ada, itu semua karena kemurahan Tuhan. Mari naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Kau hiasi kehidupanku Tuhan dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan segala yang terbaik buat kami Tuhan. Haleluya Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Dengan sungguh-sungguh katakan kau hiasi. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Katakan aku ada saat ini. Aku ada saat ini, semuanya karena Semua karena kasih-Mu. kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau sangat baik. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau sangat baik. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya Yesus. Benar Tuhan, kami percaya Tuhan, kami merasakan bahwa Engkau adalah Allah kami yang sangat baik. Engkau teramat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam keadaan apapun yang kami sedang alami, kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Pertolongan Tuhan selalu ada buat kami. Tuhan
Tuhan, Engkau sangat baik buat kami. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu Tuhan yang akan menjadi pelita buat setiap langkah kaki kami. Supaya hidup kami di masa muda kami menjadi anak-anak muda yang hidup berkenan di hadapan Tuhan dan menyenangkan Tuhan. Berkati Tuhan Kalisa yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar Tuhan Yesus yang akan mengurapi Kalisa dan mengurapi kami semua. Supaya kami bisa mengerti apa yang harus kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Sama-sama yang percaya katakan amin. Kembali lagi bersama dengan Kak Niko. Bagaimana kabarnya? Harap kita semua boleh dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang sehat semuanya. Sekarang kita mau mendengar firman Tuhan dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih buat hari ini. Kami kembali boleh datang untuk beribadah dan menyembah Tuhan. Kami saat ini mau siapkan hati kami untuk mendengar firman Tuhan. Tuhan kiranya menolong kami supaya kami bisa mengerti dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Hari ini kakak ingin menyampaikan firman Tuhan dengan tema Choose to worship God. Memilih untuk beribadah dan menyembah Tuhan. Nah, adik-adik, ada kata memilih. Sebenarnya dalam hidup kita ini, kita itu setiap waktu diperhadapkan pada pilihan. Contoh, dari kita bangun tidur, kita sebenarnya sudah bisa memilih apakah kita mau tidur lagi atau kita mau bangun. Nah, setelah kita bangun, itu ada pilihan lagi. Kita mau ngapain nih? Mau gosok gigi? Mau langsung makan? Mau langsung berangkat ke sekolah tanpa mandi? Itu pilihan. Di sekolah, pilihan lagi. Ketika dengerin gurunya menjelaskan, aduh, dengerin gak ya? Atau ngobrol sama temen? Atau mungkin bengong, tidur? Nah, adik-adik, setiap waktu kita diperhadapkan pada pilihan. Nah, pada akhirnya kita tergantung kepada kita. Kita mau mengambil keputusan yang baik atau keputusan yang tidak baik. Ya, karena kalau kita bicara pilihan, selalu ada keputusan yang harus diambil. Nah, keputusan itu ada dua, keputusan yang baik dan keputusan yang tidak baik. Nah, kalau kita mengambil keputusan yang baik, tentu ada reward yang akan kita terima. Ada benefit, ada manfaat yang kita terima. Tapi kalau kita mengambil keputusan yang tidak baik, keputusan yang salah, tentu nanti ada penyesalan, ada hukuman yang kita terima. Jadi, berhati-hatilah ketika kita harus mengambil pilihan. Nah, kakak mau ambil contoh, ada cerita. Ada penyesalan itu yang sifatnya itu singkat, ada penyesalan yang sifatnya itu jangka panjang, karena mengambil keputusan yang salah. Misalkan, penyesalan satu hari, waktu kita misalkan masak sesuatu, ya mama masak sesuatu. Hari itu masaknya mungkin bumbunya kurang tepat, garamnya mungkin kebanyakan, atau mungkin bumbunya kurang, sehingga masakannya kurang enak. Tapi kan mau nggak mau karena sudah dimasak harus dimakan. Akhirnya selama satu hari itu menyesal karena harus makan makanan yang kurang enak. Aduh, kurang enak nih, tapi tetap harus dimakan. Ada juga penyesalan yang lebih panjang, yaitu penyesalan 1 bulan. Ini biasanya kalau kita yang cowok-cowok nih, cukur rambut. Mungkin karena abang tukang cukurnya ngantuk, dia motong kependekan. Kependekan. Sehingga waktu dipotong semuanya, wah kok pendek amat nih rambutnya, kurang bagus. Tapi karena sudah dipotong, nggak mungkin kan rambut kita dikembalikan lagi seperti semula. Akhirnya selama sebulan, ya udah deh, model rambut kita itu mungkin kurang bagus. Penyesalan. 1 bulan. 1 tahun. Wah, ini lebih panjang lagi. Kalau kita nggak belajar dengan sungguh-sungguh, dapat nilai ulangan, remet lagi. Akhirnya guru-guru ketika memberikan nilai, semuanya nilainya merah di rapot. Dan singkat cerita, nggak naik kelas. Mengulang lagi 1 tahun. Wah, itu penyesalan 1 tahun. Ada juga penyesalan seumur hidup. Kalau mungkin kita pernah dengar cerita,
orang yang menikah, ya, tapi kemudian menikah dengan orang yang mungkin kurang baik, suka marah, suka mukul, tapi kan nggak boleh bercerai, sehingga seumur hidup jadi mengalami penderitaan di dalam pernikahan selama seumur hidup. Tapi ada lagi penyesalan yang lebih panjang, yaitu penyesalan kekal. Ketika seseorang tidak mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga harus menanggung hukuman kekal di neraka selama-lamanya. Nah, adik-adik, jadi penyesalan itu ada karena kita mengambil keputusan yang salah. Nah, kakak harap dengan kita mendengar firman Tuhan hari ini, kita bisa belajar meminta pimpinan Tuhan supaya kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Nah, adik-adik, hari ini firman Tuhan kakak mau ambil dari cerita 3 orang yang bernama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, adik-adik, mungkin kalian sudah pernah mendengar ceritanya, tapi gak ada salahnya untuk kita kembali mendengar firman Tuhan supaya kita bisa menangkap pesannya hari ini. Nah, adik-adik, kisahnya pada waktu itu, raja yang sangat berkuasa di muka bumi ini adalah raja dari kerajaan Babel. Dia menguasai banyak daerah. Namanya Raja Nebukadnezar. Dan suatu ketika dia mengundang semua pemimpin-pemimpin bangsa lain untuk datang. Karena apa? Karena dia ingin menunjukkan sebuah patung yang baru saja dia buat, patung yang baru saja dia dirikan. Itu patung yang sangat megah, sangat besar, dan dikatakan patung itu terbuat dari emas. Wah, pasti itu patung yang indah. Tapi masalahnya adalah ketika semua pemimpin bangsa sudah datang, Raja Nebukadnezar bilang begini, kalian harus menyembah kepada patung yang aku dirikan. Wah, sebenarnya ini pilihan yang sulit. Kenapa? Karena kita tahu bahwa ada perintah dari atau hukum Taurat yang mengatakan jangan menyembah kepada Allah lain. Jangan membuat patung yang menyerupai apapun dan kemudian sujud menyembahnya. Nah, ini adalah pelanggaran kalau dilakukan. Tapi karena Raja Nebukadnezar mengancam seperti ini, kalau kamu nggak mau menyembah, kamu akan dilemparkan ke dapur perapian yang menyala-nyala. Hidup-hidup. Waduh, kalau nggak menyembah, udah pasti itu mati. Karena dilemparnya ke dapur perapian. Siapa yang nggak takut? Sehingga ketika perintah itu diberikan, maka kemudian semua orang yang hadir di situ menyembah kepada patung yang Raja Nebukadnezar dirikan. Nah, kemudian setelah diselidiki, ternyata ada loh yang nggak mau menyembah pada patung tersebut. Ada yang nekat, ada yang mengambil keputusan nggak mau menyembah pada patung itu. Akhirnya diselidiki, ya ada 3 orang. Ketiga orang itu adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, akhirnya dilaporkan kepada raja, dan raja dengan sangat marah memanggil mereka. Raja bilang mungkin, wah kalian mungkin belum tahu nih ya, belum denger ya. Mungkin kalian waktu itu tidur kali ya waktu perintahnya diberikan. Sekarang saya kasih perintahnya sekali lagi deh. Dengerin baik-baik. Kalian harus menyembah pada patung yang aku dirikan itu. Karena kalau tidak, kalian akan dilemparkan ke dapur perapian. Wah, apakah Sadrak, Mesak, Abednego takut? Kakak percaya mungkin ada rasa sedikit takut. Karena itu bicara tentang kematian. Waduh, kalau nggak menyembah patung, mati nih. Secara manusia mungkin mereka takut. Tetapi, apa jawaban mereka? Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap berkata, tidak, kami tidak akan menyembah patung yang Tuanku dirikan itu. Kami percaya Allah yang kami sembah sanggup melepaskan kami dari dapur perapian yang menyala-nyala itu. Artinya mereka tetap percaya bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan berkuasa yang sanggup menyelamatkan mereka. Tapi tidak selesai sampai di situ. Sadrak, Mesak, Abednego juga tahu bahwa dapur itu sangat panas. Dapur perapian itu sangat panas. Maka mereka berkata, tapi sekalipun Tuhan tidak menyelamatkan kami tetap tidak akan menyembah patung yang Tuhanku dirikan. Jadi mereka tetap pada komitmen mereka, hanya menyembah kepada satu Allah saja, yaitu Allah bangsa Israel, yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus.
Wah, raja sangat marah. Kalian berani melanggar perintah saya, berarti kalian harus siap menanggung konsekuensi hukuman. Akhirnya mereka diikat, dan raja bahkan memberikan perintah. Panaskan dapur perapian itu 7 kali lipat lebih panas. Setelah mereka diikat, maka para pengawal bersiap-siap untuk mengangkat mereka dan melemparkan mereka. Saking panasnya dapur itu, para pengawal yang mengangkat mereka pun nggak tahan. Dikatakan para pengawal itu pun mati kepanasan. Sehingga mereka, ketika mereka sudah melemparkan Sadrak, Mesak, Abednego, mereka mati. Lalu apa yang terjadi dengan Sadrak, Mesak, Abednego? Apakah mereka juga mati? Ternyata tidak. Ya, di dalam dapur perapian itu, ingat, Tuhan menyertai, Tuhan melindungi mereka. Karena apa? Ketika orang-orang melihat kepada dapur perapian itu, mereka ingin tahu nih apa yang terjadi dengan Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka tidak hanya melihat ada 3 orang, tapi mereka melihat ada 4 orang. Sepertinya ada 4 orang. Nah, mereka nggak tahu siapa itu orang keempat. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego tahu bahwa itu adalah Allah yang mereka sembah. Ya, Allah yang mereka sembah ada bersama-sama dengan mereka dan menjaga mereka, melindungi mereka, sampai dikatakan tubuh mereka tidak terbakar, pakaian mereka pakai pun tidak terbakar, rambut mereka tidak terbakar, bahkan bau kebakaran pun tidak ada. Wah, hebat. Kalau Tuhan menjaga, Tuhan melindungi, itu nggak tanggung-tanggung. 100% sempurna. Itu adalah reward yang Tuhan berikan kepada Sadrak, Mesak, Abednego. Nah, adik-adik, akhirnya Raja Nebukadnezar mengeluarkan mereka. Dan Raja Nebukadnezar sangat kagum. Bukan hanya kagum kepada Sadrak, Mesak, Abednego, tapi Raja Nebukadnezar itu sampai kagum kepada Allahnya mereka. Allah yang kalian sembah itu sungguh luar biasa. Karena dapur perapian ini sangat panas, tetapi dia melindungi kalian. Maka Raja Nebukadnezar sampai mengeluarkan sebuah pengumuman bahwa di seluruh negeri yang dia kuasai, tidak ada orang yang boleh mencela atau menjelek-jelekan Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego atau Allahnya bangsa Israel. Adik-adik lihat, karena iman Sadrak, Mesak, Abednego, karena pilihan yang diambil Sadrak, Mesak, Abednego, maka nama Tuhan dipermuliakan. Tentu kita juga pengen seperti itu, bukan adik-adik? Ketika kita mengambil keputusan yang tepat, kita ingin hidup kita itu bisa membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Ya, sehingga Tuhan bisa tersenyum melihat kehidupan kita. Nah, adik-adik, apa yang kita bisa pelajari dari firman Tuhan pada hari ini? Adik-adik, kakak ingin mengajak kita bersama-sama untuk beribadah dan menyembah kepada hanya satu Allah saja, yaitu Allah yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa adik-adik? Karena seringkali kita menyangka, kita mengira kalau kita sudah beribadah dan menyembah kepada Tuhan Yesus. Padahal sebenarnya, jangan-jangan kita ini sebenarnya sedang beribadah kepada Allah lain. Mungkin kalian bilang, Kak, kami nggak menyembah patung, kami nggak menyembah benda-benda lain. Betul. Tetapi kadang-kadang, karena kita punya hobi lain yang kita lebih suka daripada kita beribadah kepada Tuhan, akhirnya kita sebenarnya tidak sedang beribadah kepada Tuhan, tapi kita sedang beribadah kepada hobi kita. Contoh, ketika kita datang ke gereja, apa sih tujuan kita sebenarnya ke gereja? Tentunya untuk memuji Tuhan, untuk kita menyembah Tuhan, untuk kita beribadah kepada Tuhan, dengerin firman Tuhan. Tapi sayangnya, di gereja kita sibuk dengan gadget, dengan HP. Kita sibuk untuk kita mungkin, wah lagi main nih, nanggung, main terus video sambil nyanyi tapi sambil main, sambil dengar firman Tuhan tapi sambil main game. Bukankah itu contoh di mana kita sebenarnya sedang tidak menyembah kepada Tuhan, atau dengan kata lain kita sedang menyembah sesuatu yang lain? Atau contoh yang lain lagi, kita waktu di gereja kita ngobrol sama teman kita yang ada di sebelah kiri, depan, kanan kita, atau di belakang kita, sehingga kita tidak memperhatikan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apakah itu menunjukkan bahwa kita sedang beribadah kepada Tuhan? Tanda kutip, mungkin jangan-jangan
kita tidak sedang menyembah atau beribadah kepada Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kakak yang mengingatkan, sekiranya kalau kita masih melakukan hal tersebut, yuk kita mau berubah. Karena kita percaya, kalau kita beribadah, kalau kita datang ke gereja, kita beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan reward. Tuhan pasti akan memberikan berkat atas kehidupan kita. Dan itu adalah janji Tuhan, bukan kakak yang mengatakan. Ya, beribadahlah pada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan pasti akan memberkati kehidupan kita. Jadi waktu kita datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, yuk kita beribadah dengan sungguh-sungguh, memuji Tuhan, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka akan ada berkat yang Tuhan berikan atas kehidupan kita. Nah, kakak ingin sharing satu kesaksian secara singkat saja. Waktu kakak kelas 1 SMP, kelas 7 sekarang, suatu ketika ada ulangan geografi, ya, ulangan yang kakak ingat itu susah soalnya. Kenapa? Karena waktu itu kakak, ya nanti kakak cerita deh ya. Jadi ulangan soalnya diberikan dan kemudian guru pelajaran geografinya mungkin pada waktu itu sedang ada keperluan lain, lalu dibilang gini, kalian kerjakan, jangan nyontek, saya ada keperluan. Nah, singkat cerita, karena nggak ada guru yang mengawas, beberapa teman itu mulai buka buku, cari jawaban. Nah, kakak mencoba untuk mengerjakan sebisa kakak. Ada nggak godaan untuk menyontek? Sebenarnya ada. Gurunya nggak ada kok, bisa nyontek. Tapi kakak tahu bahwa itu sesuatu yang salah. Kakak ingin tetap melakukan sesuatu yang benar. Dan akhirnya kakak coba untuk kerjakan sebisa kakak. Walaupun soalnya susah, tetap kakak kerjakan sebisa kakak. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian hasil ulangan dibagikan, apakah ulangan kakak tiba-tiba dapat bagus? Enggak. Kakak dapat 50 waktu itu. Ya udah, beberapa teman kakak yang menyontek, kakak tahu dapat nilai bagus karena mereka mendapatkan jawaban dari buku. Apakah kakak menyesal? Tidak. Karena kakak percaya bahwa Tuhan tetap memberkati kakak. Dan akhirnya singkat cerita ketika di akhir semester, ya ada ulangan-ulangan berikutnya, dan kemudian ada bagi rapot di akhir semester, kakak tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong kakak sehingga rapot kakak jangan bernilai jelek nih, terutama di pelajaran geografi. Dibagikan rapotnya dan puji Tuhan. Ketika kakak lihat rapotnya, nilai kakak tidak ada yang merah, terutama di pelajaran geografi, nggak merah. Jadi tetap Tuhan akan memberkati kita. Tetap Tuhan akan menolong kita, menolong. Ketika kita mengambil keputusan tepat, Tuhan tidak membiarkan kita jatuh. Ya, walaupun seakan-akan itu adalah sesuatu yang merugikan kita, seperti Sadrak Meshach Abednego. Tapi Tuhan tetap akan menolong, menyertai, dan memberkati kita. Nah, adik-adik, hari ini kakak ingin kita belajar sama-sama. Waktu kita diperhadapkan pada pilihan, pilihlah sesuatu yang baik, sesuatu yang benar. Ayat hafalan kita hari ini yaitu dari kitab Yosua 24 ayat 15. Ini adalah perkataan Yosua ketika dia hendak meninggal. Ya, dia sudah tua dan dia tahu bahwa waktu sudah tidak lama lagi dia akan meninggal. Maka kemudian dia memanggil seluruh bangsa Israel dan kemudian dia mengatakan kepada seluruh bangsa Israel perkataan seperti ini. Pilihlah pada hari ini. Yosua 24 ayat 15. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Ada kata pilihlah. Pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua tahu bahwa ke depannya bangsa Israel itu akan diperhadapkan pada pilihan untuk tetap menyembah kepada Allah bangsa Israel, atau mereka akan beralih atau berganti menyembah kepada Allah bangsa-bangsa yang mereka diami. Karena di situ ada banyak Allah-Allah lain. Allah bangsa Amori, Allah bangsa Amon, dan sebagainya. Tapi Yosua bilang, aku dan sisi rumahku, kami akan tetap menyembah kepada Allah yang benar. Allah bangsa Israel. Nah, kalian harus memilih. Kalian mau menyembah Allah yang mana? Nah, hari ini pertanyaan sama juga diberikan kepada kita. Waktu kita beribadah kepada Tuhan, apakah kita mau beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, atau kita masih membiarkan hobi kita untuk menjadi sesuatu yang utama daripada memuji Tuhan, main game aja misalkan. Nah, itu sebuah pilihan. Nah, kita percaya bahwa kalau kita memilih sesuatu yang benar,
beribadah kepada Allah yang benar, maka Tuhan pasti akan memberikan reward. Tuhan pasti menjaga, menolong, dan memberkati hidup kita. Ya. Selamat memilih yang benar. Kita mau berdoa untuk firman Tuhan hari ini. Bapak, terima kasih, kiranya Tuhan boleh menolong kami supaya kami bisa memilih keputusan yang tepat ketika kami diperhadapkan pada pilihan yang sulit sekalipun. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati kami kalau kami mengambil keputusan yang tepat, terutama ketika kami harus memilih untuk mau beribadah dengan sungguh-sungguh atau tidak. Karena kami percaya bahwa berkat Tuhan pasti akan berlimpah ketika kami memilih untuk beribadah dengan bersungguh-sungguh. Ketika kami memuji Engkau, ketika kami menyembah Engkau, ketika kami mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kami percaya bahwa Tuhan pasti akan memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mau simpan firman-Mu dan kami mau lakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa bersyukur. Amin. Oke. Tuhan berkati adik-adik semuanya ya. Sampai ketemu lagi.